Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Haris channel M2. Di video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari turunan fungsi trigonometri. Namun sebelum kita mulai materi kali ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tonton videonya sampai habis. Oke, kita mulai materinya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mengingat kembali dasar-dasar atau formula-formula dari turunan. Yang pertama, fungsi X-nya adalah K, dengan K itu adalah konstanta, maka turunan dari fungsi tersebut turunannya adalah 0. Kemudian yang kedua, formula yang kedua, jika fungsi X adalah sebuah variabel X, maka turunan pertamanya adalah 1. Dari mana? Pangkat 1. Kalau diturunkan, pangkatnya dikalikan dengan koefisien di depannya, meskipun tidak ada angkanya, ini sudah pasti 1. Jadi 1 kali 1, 1. X pangkat 1 dikurang 1. Nah, 1 dikurang 1 sendiri adalah 0. Berarti 1x pangkat 0. Berapa kali pangkat 0? Nilainya 1. Nah, ini nilainya 1. Kemudian fungsi X. Nah, fungsi X ini adalah konstanta. Kemudian ada variabel di pangkatan n, sebagaimana formula dasar turunan, pangkatnya dikalikan K, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ini turunannya konstanta tetap. N dari mana? N adalah perpindahan dari pangkat ini, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ini adalah formula dasar turunan. Ini untuk aljabar. Nah, untuk trigonometri bagaimana? Kita tarik ke atas. Ingat kembali trik untuk menyelesaikan limit trigonometri. Di sini ada SC, negatif S, negatif C, kembali lagi SC. Untuk mudahnya, sin cos min sin min cos sin cos. Untuk lebih mudahnya mengingat sebuah turunan trigonometri, turunan dari sin cos, turunan dari cos negatif sin, turunan dari negatif sin negatif cos, negatif cos sin, turunan dari sin cos. Nah, ini turun. Nanti kebalikannya berarti integral ke atas. Nah, ini solusi untuk mudah mengingat turunan trigonometri. Kita buktikan. Sin turunannya cos, cos turunannya negatif sin. Kemudian tangen. Kok tangen bisa secant pangkat 2? Nah, ini ceritanya, asal mulanya kenapa tangen itu bisa sin pangkat secant pangkat 2. Ingat kembali, perlu diingat kembali tentang perbandingan trigonometri. Ini si warna yang lain, perbandingan trigonometri. Untuk mencari kebenaran dari turunan tadi, di mana perbandingan trigonometri itu yang pertama adalah sin, yang kedua adalah cos, yang ketiga adalah tangen. Nah, kebalikan dari sin adalah 1 per sin E, kebalikan dari cos adalah 1 per cos E, kebalikan dari tangen adalah 1 per
tangan X. Nilai 1/sin X itu sama dengan kosekan X. Nilai dari 1/cos X sama dengan sekan X. Nilai dari 1/tangan X adalah kotangan X. Jadi ada 6. Sin, cos, tangan beserta kebalikannya, kosekan, sekan, kotangan. Oke, kita kembali pada soal yang tadi, formula yang tadi. Nah, di sini kenapa tangan X kok bisa menjadi sekan pangkat 2? Oke, kita lanjutkan. Kita kaitannya tadi dengan formula yang tadi. Hubungannya ada di sini. Bukan yang warna kuning aja. Nah, tadi kenapa tangan X itu turunannya adalah apa tadi? Turunannya adalah sekan kuadrat X. Fx. Nah, tangan itu perbandingan dari sin per cos, sin X per cos X. Nah, seperti materi-materi sebelumnya, pelajaran tentang turunan trigonometri. Jika dia pembagian, misalkan gini, Fx U per P, berarti di sini nanti U aksen untuk turunannya ya. Untuk F aksen X nya itu adalah U aksen dikali V dikurangi V aksen dikali U per V per V pangkat 2. Berarti ini sebagai U, ini sebagai V. Kita cari dulu. U-nya adalah sin X, berarti U aksennya adalah sin cos, kan turunnya itu. Kalau V-nya adalah cos X, keturunannya adalah negatif sin X. Nah, berarti berarti di sini masukkan satu persatu. Cos X, F aksen X, substitusikan U aksennya adalah cos X, dikali V nya juga cos X, kemudian dikurangi V aksennya negatif sin X, kemudian U nya sin X juga, per V nya cos X pangkat 2. Oke, cos dikali cos kuadrat X, negatif sin dikali sin, negatif sin kuadrat, negatif positif, sin kuadrat X per cos X pangkat 2. Nah, ini di video pertama kemarin ada identitas trigonometri. Ini adalah identitas trigonometri, berarti 1 per cos X pangkat 2. Dilihat, lihat yang tadi, yang warna ya. Nah, ternyata cos X itu adalah kebalikan dari 1 per cos X, atau nilainya sama dengan sekan. Kebalikan dari cos X itu adalah sekan. Nah, dari sini, oh, ini kebalikan dari cos. Nah, sekan kuadrat X. Nah, ini terbukti ya. Terbukti bahwa tangan X itu turunannya adalah sekan kuadrat X. Oke, kita lanjutkan.
Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Oke, kotangan adalah turunannya negatif kosekan kuadrat X, itu panjang nanti. Kemudiannya sekan X, turunannya sekan X tangan X. Sekan X turunannya negatif kosekan X tangan X. Oke, kita lanjutkan. Aturan selisih, aturan jumlah, selisih, dan perkalian dengan konstanta. Nih, maksudnya perkalian dengan konstanta apabila fungsi X dikalikan dengan U. K-nya itu dikalikan dengan U. Maka turunannya langsung saja K dikali U. Aksen K-nya itu tetap, U-nya diturunkan. Kemudian fungsi X, U ditambah V. Turunannya U-nya diturunkan, V-nya juga diturunkan. Begitu juga untuk pengurangan, U-nya diturunkan, V-nya diturunkan. Langsung kita praktikkan pada soal lanjut. Oke, nah ini soalnya. Contoh 4, tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut. Oke, jawab. Pertama, fx sama dengan sin x kurangi cos x. Nah, ini adalah U dan ini adalah V, sehingga U sama dengan sin x. Nah, kita cari turunannya. Turunan dari sin cos, min cos. Oh, turunan dari sin adalah cos x. Kemudian V-nya adalah cos x. Turunan dari V aksen sin cos min sin negatif sin x, sehingga tadi U aksen dikurangi V aksen. Kita substitusikan, U aksennya adalah cos dikurangi negatif sin x sama dengan cos x ditambah sin x. Ini adalah jawaban untuk nomor 1. Oke, lanjutkan yang B. Saya ke bawah dulu. Untuk yang B, untuk mempermudah kita tulis dulu soalnya. Fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 4 cos x. Oke, kita bahas contoh soal ini. Nah, formulanya tetap aturan pengurangan ya. Meskipun satunya trigonometri, satunya aljabar, sama saja. Kita cari U dan V-nya. Berarti ini U dan ini adalah V. U-nya adalah 3x pangkat 2. Nah, untuk mencari turunan dari U, pangkatnya dikalikan depan jadi 6. Namanya turunan, pangkatnya turun jadi 1, jadi 1 tidak usah ditulis. Kemudian V-nya adalah 4 cos x. Turunan dari V aksen, nah, turunan dari V atau V aksennya ini tetap konstantannya tetap sin cos min sin, jadi negatif 4 sin x. Sudah ketemu U dan V-nya dan diturunkan semuanya, tinggal masukkan ke dalam formula dasarnya. F aksen X sama dengan U aksen dikurangi V aksen. U aksennya adalah 6x dikurangi V aksennya adalah negatif 4 sin x. 6x negatif dengan negatif menjadi positif sin x. Sorry, 4. Oke, kita lanjutkan. Gampang kan? Tidak sulit. Tetap
semangat. Kita lanjutkan yang C. Fx ini ya, Fx sama dengan 2 tangen, salah, n nya kurang, ini tidak muncul untuk ditulis. Tangen X ditambah 3X, lagi-lagi kita tentukan, oh ini U dan ini V, sehingga kita daftar 2 tangen X. Diingat aksennya, ingat turunan tangen tadi adalah sekan, ya kosekan ya, sekan atau kosekan, kita cek dulu. Oke, turunan dari sekan ya, tangen adalah sekan, berarti 2 sekan kuadrat X. Kemudian V nya adalah 3X dan V aksennya adalah 3, sehingga tinggal substitusikan aja, punya aksennya 2 sekan kuadrat X, kemudian ditambah 3. Gampang, tidak ada yang sulit selama kita punya kemauan tinggi, kemauan yang besar untuk bisa. Oke, kita lanjutkan contoh yang kelima, mulai agak ekstrim. Wow, ada 3 ini, waduh gimana, tidak sulit, yang penting kita tetap mengikuti kaidah formulanya di awal tadi. Jawab untuk yang nomor, contoh soal nomor 5. Fx sin X ditambah cos X ditambah tangen X. Kita cari turunannya terlebih dahulu, kita tidak usah cari UV nya, langsung aja turunan dari sini, sin cos ini aturan penjumlahan, langsung aja cos min sin. Kemudian tangen adalah sekan kuadrat X, sehingga cos X negatif sin X sekan kuadrat X. Nah, ini adalah turunannya, tapi yang diminta di sini nilai X nya diganti dengan 0, sehingga F aksen 0, setiap X kita substitusikan, kita ganti dengan 0 dikurangi sin 0 ditambah sekan 0 kuadrat. Nah, kita cari sudut istimewanya, kalau lupa, nah, kita buat tabelnya untuk mengingat kembali. Nah, ini sudut. Oke, ini sudut istimewa ya. Masih ingat sudut istimewa, harus ingat, jangan sampai lupa. Berapa saja sudut istimewa? 0, 30, 45, kemudian 60 dan 90. Oke, ini adalah sudut istimewa yang perlu diingat. Tujuannya sudut istimewa adalah dengan sudut-sudut ini kita bisa mencari nilai sudut yang lainnya. Oke, sin dulu, sin X. Mulai untuk mempermudah, langsung aja. Oke, kita tulis tengah semua, 1/2 akar 1, akar 2, akar 3, akar 0 ya, 0 dikali setengah ya 0,
akar 1 kali setengah ya setengah. Kemudian akar 2 nggak aja nggak tetap, ini tetap, ini juga akar 4 2 setengah kali 2 1. Nah ini adalah sin. Untuk cos bagaimana ya, kita tinggal balik aja, cos kita balik aja dari cos 1 setengah akar 3 setengah akar 2 kemudian setengah oke, kita garis dulu. Nah untuk tangan X itu adalah sin per cos, berarti tinggal bagi aja nilainya. Nah sin per cos 0 dibagi 1, 0 dibagi 1 itu yang 0, setengah dibagi setengah akar 3 ini ya, setengah dibagi setengah akar 3 dikalikan akar sekawan, setengah akar 3 setengah akar 3 seperempat akar 3 per seperempat dikali 3 per 4. Nah berarti seperempat akar 3 dikali 4 coret-coret artinya 1/3 akar 3, 1/3 akar 3. Kemudian di sini setengah akar 2 bagi setengah akar 1, setengah akar 3 dibagi setengah akar 2 dulu. Oke, dihapus dulu. Nah, kalau yang ini setengah akar 3 setengah akar 3 dibagi setengah, ini saya coret akar 1 dibagi 0, tidak terdefinisi. Oke, ini adalah nilai-nilai untuk sudut istimewa. Oke, kita kembalikan pada soal. Cos 0 1 dikurangi sin 0 kemudian sekan kan kebalikan dari cos ya, cos 0 kebalikan ya, 1/1 sekan itu kebalikan dari cos 0 berapa? 1. Yang dari itu 1/1 dikuadratkan juga 1. Nah 1 dikurangi 0 ya 1 tambah 1 ya 2. Oke, berarti hasilnya di sini adalah 2. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah aturan penjumlahan dan pengurangan, sekarang adalah aturan perkalian. Aturan perkaliannya fungsi X di mana ada U dikali V. Maka untuk mencari turunan pertamanya U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Langsung ada contoh. Uap. Tarik siap, kita lanjutkan yang A. Fungsi X di mana X pangkat 2 dikali sin X. Nah ini aturan perkalian. Kalau ketemu aturan perkalian, obatnya formula jitunya ya seperti yang tadi, kita tentukan U dan V dulu. Nah kalau U dan V sudah ditentukan, maka untuk formulanya adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Ini adalah formula untuk menyelesaikannya. Kita lanjutkan, kita bahas. Kita punya adalah pangkat 2, sehingga
U aksennya adalah 2x. Kenapa 2x ya? Pak, dikalikan depannya, pangkatnya turun. Kemudian V-nya adalah sin X. Nah, langsung saja V aksennya adalah sin cos. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini adalah X sama dengan U aksen. U aksennya adalah 2x dikali V, ini adalah sin X ditambah U nya adalah X pangkat 2 dikali V aksen. V aksennya adalah cos X, sehingga nilainya 2x sin X ditambah X pangkat 2 cos X. Nggak sulit, asalkan tetap semangat. Kita lanjutkan yang B. Fx dengan 3x sin X ditambah kotangan X. Nah, di sini perhatikan, ini agak ekstrim. Wah, ternyata ada dua variabel, berarti ini U, ini V, dan ini kita bikin Y lah, kalau nggak sama. Nah, sehingga kita tentukan, mari kita cari U-nya adalah 3x, hingga U aksen adalah 3 V sin, sehingga V aksennya sin cos. Kemudian Y-nya adalah kotangan, sehingga Y aksen adalah, kita cari bantuan datanglah. Oke, kita scroll ke atas terus. Nah, kotangan adalah negatif kosekan kuadrat. Turun lagi, negatif kosekan negatif kosekan kuadrat X. Oke, langsung saja terlalu tinggi, kita naikkan bisa, kita turunkan. Berarti di sini F aksen X, di sini ada U dikali V, berarti pakai saja U aksen. U aksennya 3 ya, untuk yang bagian ini U dikali V, kan begini, U aksen dikali V dikurangi U ditambah U dikali V aksen. Kemudian ininya aturan penjumlahan, tambah Y aksen. Langsung aja kita masukkan U aksennya 3, V nya sin X ditambah U nya 3x, kemudian V aksennya cos X ditambah Y aksennya negatif kosekan kuadrat X. Kita sederhanakan lagi, 3 sin X ditambah 3x cos X kurangi kosekan X pangkat 2. Kita lanjutkan yang C. C di sini 2 cos X sin X, 2 cos X sin X. Yang C, X nya 2 bagi cos X sin X, 2 cos X sin X. Nah, di sini juga ada 2. Nah, ini sebagai U nya, aturan perkalian, ini adalah V nya. Oke,
U sama dengan 2 cos X. U aksennya berarti sin cos min 2 sin X, kemudian V nya adalah sin X, sehingga V aksennya adalah sin cos X. Kita masukkan aturan formula untuk turunan trigonometri aturan perkalian U aksen V ditambah U V aksen. U nya dimasukkan, U aksennya jadi 2 sin negatif 2 sin X, kemudian V nya adalah sin X ditambah U nya adalah 2 cos X, V aksennya adalah cos X. Oke, kita geser lagi. X dikali sin X ya, sin kuadrat X negatif 2 sin kuadrat X ditambah 2 cos kuadrat X, sehingga bisa kita pindah 2-nya di sini, kan, supaya ini berarti negatif sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Oke, kita ini sudah benar sebenarnya, tapi jawabannya alternatif yang lain. 2 ini kita pindah ke depan, cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Ingat ini bentuk ini itu adalah bentuk dari cos 2x. Kenapa? Cos 2x itu artinya cos x ditambah x. Ingat formula jumlah selisih sudut trigonometri, kalau selang-seling dimulai dari sin dan tanda tetap. Nah, kalau dimulai dari cos berarti nggak selang-seling, tapi dimulai cos x tanda tidak tetap positif jadi negatif, sin x tapi di sini cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x, sehingga nilai cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat itu sama dengan cos x sama dengan cos 2. Arti ini 2 cos 2x ini juga termasuk jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Aturan penjumlahan pengurangan sudah, aturan perkalian sudah, dan yang terakhir, sesi terakhir adalah aturan pembagian, di mana fungsi X itu adalah U per V, sehingga turunannya U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen dibagi V pangkat 2, dan U dan V sama seperti yang sebelumnya. Langsung kita praktekkan pada contoh soal. Oke, jawab. Yang A fx-nya adalah tangen X. Sebenarnya kita tidak usah pakai aturan itu, pembagian kita sudah bisa dapatkan penjabaran di awal tadi, yaitu tentang tangen X. Tangen X itu dapatnya apa tadi, kita bantuan lagi, kita cari bantuan ke atas. Di atas tadi tangen X, nah secant kuadrat X, dan sudah dibuktikan tadi ya. Kita ulang, secant kuadrat X, secant kuadrat X.
Dan mana jawabannya, penjabarannya? Aturannya kan aturan pembagian. Nah, ini UV, UV aksen. Nah, nanti di sini. Mana tadi? Oke, inilah jawabannya. Hasilnya sama. Langsung kita kerjakan yang B. Untuk yang B, kita perhatikan soal yang B. Soal yang B. Fx cos x dibagi 1 plus cos x. Oke. X dibagi 1 plus cos x. Fx sama dengan cos x dibagi 1 plus cos x. Nah, ini sebagai U dan ini sebagai V, sehingga U-nya adalah cos x. Kita cari U aksennya sin cos min, nah negatif sin x. V-nya 1 plus cos x. Ini kita gunakan aturan penjumlahan. Yang depan kita turunkan dapat 0 cos min sin x dengan negatif sin x, sehingga formula seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita masukkan formulanya. Formula turunannya adalah U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V pangkat 2. Kita masukkan U aksennya negatif sin x dikali V nya 1 plus cos x dikurangi U nya adalah cos x, dimana V aksennya adalah negatif sin x dibagi V nya 1 plus cos x pangkat 2. Geser ke atas, kalikan satu-satu. Negatif sin dikali 1 tetap. Negatif sin dikali cos, negatif sin x cos x. Nah, ini negatif pada negatif positif. Positif apa? Positif sin x cos x per 1 ditambah cos x pangkat 2. Sehingga kalau kita perhatikan ini dengan ini sama, bisa tinggallah negatif sin x per 1 plus cos x pangkat 2. Oke, ini adalah jawabannya. Kita lanjutkan soal yang C. Mana soal C. Cos x sin x plus cos x. Oke. X sama dengan cos x per sin x plus cos x. Lagi-lagi kita tentukan, oh ini U nya, oh ini V nya. Sehingga U cos x nanti turunannya sin cos min sin x. Oke, kita lanjutkan untuk V nya. V nya adalah sin x plus cos x
sehingga V aksennya itu adalah tren penjumlahan ya, turunan dari sin adalah cos X, turunan dari cos X adalah negatif sin X. Udah ketemu UV nya, U aksen, V aksennya, kita masukkan ke formula V aksen X. Nah, pelan pembagian berarti U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V pangkat 2 sama dengan U aksennya negatif sin X dikali V nya sin X cos, kemudian dikurangi U nya adalah cos X, kemudian V aksennya adalah cos X dikurangi sin X per V kuadrat V pangkat 2, V nya adalah sin X plus cos X pangkat 2. Kita geser ke bawah, kita uraikan satu persatu. Negatif sin dikali sin ya negatif sin pangkat 2 X, negatif sin X cos X dikurangi cos kuadrat X plus sin X cos X per sin X plus cos X pangkat 2. Oke, kita jadikan satu dulu yang kuadrat dulu ya, negatif sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X dikurangi sin X cos X ditambah sin X cos X dibagi sin X plus cos X pangkat 2. Kita geser lagi ke atas, kita perhatikan dengan teliti. Oh ternyata ini sama, satunya negatif ternyata sin hilang, jadilah negatif sin kuadrat X, negatifnya kita keluarkan ditambah cos kuadrat X dibagi, ini kita uraikan jadinya sin X tambah cos X dikali dengan sin X ditambah cos X kan pangkat 2. Nah ini ya identitas, jadi negatif 1. Nah, ini dikalikan sin kuadrat X ditambah sin X cos X, kemudian ditambah sin X cos X ditambah cos kuadrat X, sehingga kita naikkan lagi negatif 1. Kita kumpulkan yang bisa di ini ya, sin kuadrat X plus cos kuadrat X ditambah sin X cos X ditambah sin X cos X sama dengan negatif 1. Panjang sekali satu soal ini. Ini identitas lagi 1 ditambah, dan ini sin X cos X sama kan, sama kalau misalkan ini A, ini A ditambah A kan 2, akhirnya 2 sin X cos X. Nah ini sebenarnya sudah benar jawabannya, namun kita cari juga solusi yang lain. Kita perhatikan, masih ingat ini ya, selisih dan jumlah sudut. Misalkan kalau misalkan begini, sin A plus B kan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah kalau misalkan sin X ditambah X bagaimana?
berarti kan sin X cos X ditambah cos X sin X cos X. Ini dibalik boleh nggak? 2 kali 3 dengan 3 kali 2 hasilnya sama nggak? Hasilnya sama. Hasilnya sama ya. Nanti di sini kita balik juga sin X cos X. Sama kan? A tambah A kan 2A. Nah, ini 2 sin X cos X. Jadi 2 sin X cos X itu nilainya sama dengan sin X ditambah X atau sin 2X. Sehingga ini negatif 1/1 ditambah sin 2X. Ini aturannya tadi seperti tadi, ada semuanya. Oke, mudah bukan? Sudah selesai semuanya aturan penjumlahan pengurangan, aturan perkalian, dan aturan pembagian untuk turunan trigonometri. Jika belum paham, tonton ulang videonya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.